Halo friends, kali ini kita akan membahas sistem telepon dan PSTN. Kembangan teknologi tidak mungkin kita pungkiri. Teknologi telepon sendiri terus berkembang dari zaman ke zaman. Dari teknologi nomor putar, tap, bahkan sekarang sudah ada layar digital. Dari berbagai teknologi telepon yang kita ketahui, apakah kalian tahu bagaimana prinsip telepon tersebut? Yuk kita bahas. Umumnya, telepon akan menerima suara dari pengirim melalui mikrofon yang bekerja sebagai analog dengan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, lalu diteruskan ke perangkat telepon yang akan dilanjutkan ke pusat telekomunikasi, lalu dilanjutkan kembali ke penerima dengan merubah sinyal listrik menjadi gelombang suara oleh speaker. Nah, yang artinya terdapat pusat telekomunikasi yang berperan sebagai media penghubung dari satu telepon ke telepon lainnya yang akan kita bahas selanjutnya. Maksud dari pusat telekomunikasi yang dibahas adalah PSTN, Public Switched Telephone Network, yang merupakan teknologi komunikasi yang menghubungkan jutaan orang di seluruh dunia melalui saluran telepon konvensional. Jaringan telepon ini sudah beroperasi secara umum sejak akhir tahun 1800-an. Layanan telepon rumah atau wortel hingga telepon koin di pinggir jalan memanfaatkan jaringan ini untuk mendapatkan media terhubung. Ini merupakan model referensi peran dari PSTN dalam menghubungkan dari unit informasi satu ke unit informasi lain. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana sih cara kerja dari PSTN itu. Prinsip kerja dari PSTN itu sendiri yaitu dengan menekan nomor telepon tujuan dan mendengarkan nada panggilan, maka panggilan diterima. Telepon mengubah gelombang suara Anda menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ditransmisikan ke terminal lewat kabel tembaga dan sinyal listrik dikirim terminal ke kantor pusat atau bursa lokal. Kantor pusat menerima sinyal listrik tersebut dan menyalurkannya ke tujuan dalam bentuk pulsa atau listrik. Saat panggilan sampai ke tujuan yang benar, pulsa tersebut atau aliran listrik diubah menjadi sinyal listrik terminal dengan merutukan panggilan ke nomor telepon tujuan. Telepon tujuan menerima sinyal listrik dan mengubah menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh teman Anda di seberang telepon. Tentunya dalam PSTN harus memiliki transmisi yang dimana merupakan proses pengangkutan informasi antara titik satu dan titik lain dari satu sistem atau jaringan. Dua aspek utama dalam sistem transmisi. Yang pertama itu media transmisi yang disebut dengan medium transmisi. Yang kedua ada teknik transmisi, misalnya modulasi atau multiplexing. Media transmisi yang dipakai pada jaringan telepon sendiri itu terdapat menjadi tiga. Yang pertama itu kabel tembaga, yang kedua itu kabel serat optik, yang ketiga itu gelombang radio. Dalam PSTN tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan, yang dimana kekurangannya sendiri itu membutuhkan perangkat yang cukup banyak untuk berintegritas. Tentunya dari tersebut akan membutuhkan biaya yang lebih mahal juga. Selain itu, komunikasi yang terjalin juga terbatas pada suara saja. Sedangkan dengan internet, komunikasi sekarang berlangsung sangat cepat, bahkan bisa berbentuk virtual. Namun, sistem juga memiliki kelebihan di mana jaringannya tidak sering mengalami gangguan keamanan. PSTN juga tetap berfungsi meskipun koneksi internet buruk atau pemadaman listrik. Kelebihan ini menjadikan sistem PSTN ideal untuk layanan darurat seperti panggilan 911, alarm kebakaran, hingga layanan informasi medis. Selanjutnya,
pembahasan kita akan mengarah pada sentral dalam telepon. Pusat telekomunikasi yang dibahas dalam telepon sendiri itu biasanya disebut dengan sentral telepon, yang dimana merupakan suatu sistem telekomunikasi yang digunakan dalam jaringan telepon tetap atau dalam perusahaan besar. Dalam Indonesia sendiri, sentral telepon yang digunakan adalah Central Telepon Automat (STO), Sistem Storage Program Control atau SPC digital dengan kapasitas maksimum 5.000 satuan sambungan telepon yang berfungsi sebagai sentral lokal. Sebagai pusat telekomunikasi, tentunya sentral memiliki tugas-tugas utama yang sangat banyak. Berikut diantaranya: mendeteksi kondisi off hook, menganalisis delete number dan menentukan rute jika tersedia, menghubungkan pelanggan ke trans exchange untuk panggilan jarak jauh internet lokal, menghubungkan pelanggan dengan pelanggan lain dalam area lokal yang sama, menentukan apakah pelanggannya dipanggil dalam kondisi bebas dan mengirimkan sinyal daring kepadanya, menyediakan pengukuran dan pengumpulan data biaya untuk pelanggan-pelanggan pilih, mengkonversi akses lokal 2W ke sirkuit jaringan 4W, mengkonversi sinyal suara analog menjadi sinyal suara digital. Nah, tentunya dalam sentral telepon sendiri itu memiliki ITO, di mana ITO merupakan Information Telecommunication Union yang membangun hubungan atas permintaan secara individu dari langganan tertentu yang memanggil kepada langganan yang dipanggil dengan tujuan tertentu melalui seperangkat inlets dan outlets selama hubungan tersebut dibutuhkan untuk menyalurkan informasi atau tukar-menukar informasi oleh kedua belah pihak. Nah, dari pembahasan tugas-tugas utama dalam sentral telepon tadi, tentunya dapat kita kategorikan bahwa kemampuan dasar dalam sentral telepon itu menghubungkan dua di antara pemakai yang ingin berhubungan, disebut dengan switching, memberikan informasi dengan adanya panggilan, terjadinya percakapan, dan berakhirnya percakapan, disebut dengan signaling, dan memberikan identitas kepada tiap pemakaian, numbering, yang biasa disebut juga dengan code. Dari kemampuan sentral yang telah kita bahas tadi, salah satunya adalah switching, yang merupakan proses hubungan antara dua pelanggan telepon, sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Dapat kita lihat bahwa penggambarannya, sentral itu sebagai media penghubung dari telepon satu ke telepon lainnya, yang dimana artinya sentral itu memiliki kendali atas telepon satu dan telepon dua. Dalam elemen-elemen switching itu terdapat signaling, control, dan cross point, yang dimana signaling bertugas menerima permintaan dari pemanggil dan mengecek status yang dipanggil. Yang kedua itu ada kontrol, menentukan saluran yang harus dihubungkan. Selanjutnya terdapat cross point, itu untuk membangun hubungan atau melakukan penyambungan antara pemanggil dengan yang dipanggil agar tidak terdapat kejadian salah sambung. Selanjutnya tadi ada signaling, yang merupakan mekanisme yang memungkinkan entitas-entitas jaringan untuk membangun dan memelihara serta mengakhiri suatu sistem koneksi dalam jaringan internet. Tugasnya sendiri itu adalah off-hook condition, yang dimana misalnya sentral memberitahu bahwa pelanggan telah mengangkat hook telepon dan memberikan nada panggilan ke pelanggan. Yang kedua adalah deal, yang berarti pelanggan memanggil digit-digit tertentu dan itu diterima oleh sentral. Selanjutnya on hook condition, yang dimana sentral memberitahu bahwa pelanggan telah mengakhiri panggilan
dan membersihkan sambungan serta menghentikan billing. Setelah signaling, tentunya terdapat numbering atau code. Setiap pengguna atau perangkat telepon diberikan nomor identitas unik. Nomor ini biasanya terdiri dari serangkaian digit atau karakter yang dapat diakses oleh pihak lain untuk menghubungkan penggunaan tersebut. Selanjutnya, contohnya sendiri itu dalam sistem telepon, nomor telepon terdiri dari kode negara, kode area, dan nomor individu. Misalnya, +1 itu untuk Amerika Serikat dan +62 untuk Indonesia. Mungkin cukup pembahasan singkat yang telah kita lakukan pada kali ini. Terima kasih telah menonton dan see you!